dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang rajin orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku. Ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab kata mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Pasal yang ke-6. Doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Demikian firman Tuhan, kita akan memulai ibadah Tower of Prayer di pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam doa-doa kita, dan biarlah ini bukan suatu rutinitas tetapi menjadi suatu kerinduan buat setiap kita berjumpa dengan Tuhan Yesus yang luar biasa. Biarlah kita boleh menyembah, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita mari bersatu di dalam doa. Bapak, kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Bapak. Kami boleh kembali berjumpa dalam ibadah Tower of Prayer melalui media Zoom. Terima kasih atas 1 minggu berjalan. Terima kasih atas 1 bulan berjalan yang boleh kami lalui Bapak.
Kami percaya di bulan berikutnya juga Engkau terus akan sertai setiap kami Tuhan. Engkau sertai setiap keluarga kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan di pagi hari ini kami bersukacita bisa berkumpul kembali untuk menaikkan puji syukur kami Bapa, doa-doa kami dan juga sharing firman Tuhan yang pastinya menjadi kekuatan bagi setiap kami Bapa. Layakan kami Tuhan untuk masuk hadirat-Mu, ampuni segenap salah dosa kami sehingga kami adalah pribadi lepas pribadi yang diperkenankan Tuhan untuk menaikkan pujian penyembahan kepadamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian kita yang pertama dalam namanya. Nama yang ajaib, nama yang beri penghiburan, satu nama yang perkasa, nama yang beri kekuatan, tiada nama lain di bawah langit, tiada nama lain. Aku diselamatkan, keselamatan di dalam namanya, kemenangan di dalam namanya, satu nama, hanya nama Yesus, takutkan segalanya. Keselamatan. Satu nama yang ajaib, nama yang beri penghiburan, satu nama yang perkasa, nama yang beri kekuatan, tiada nama lain di bawah langit, tiada nama lain. Aku diselamatkan, Keselamatan di dalam namanya, kemenangan di dalam kemenangan di dalam namanya, satu nama, hanya nama Yesus, takutkan segalanya. keselamatan di dalam namanya, Keselamatan di dalam namanya, kemenangan di dalam namanya, Yesus tunduk dalam nama Yesus, tiada tiada lain nama Yesus. Keselamatan di dalam namanya, kemenangan di dalam namanya, satu nama,
Diselamatkan di dalam namanya, kemenangan di dalam namanya. Iblis tunduk dalam nama Yesus, tiada lain nama Yesus. Yes, Tuhan, tiada lain nama Yesus, Tuhan. Keselamatan di dalam namanya, kemenangan di dalam namanya. Yes, satu nama. Iblis tunduk dalam nama Yesus, tiada Yes, tiada nama lain lain selain nama Tuhan Yesus, tiada lain nama Yesus, tiada lain nama Yesus. Haleluya, tiada lain nama. Yes, Tuhan, mari sembah Dia, Tiada Bapa. lain Terima nama. kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Allah yang Terima berkuasa, kasih Tuhan. Dalam Allah nama-Mu yang ada keselamatan, Bapa. Dalam Ada nama satu Yesus ada nama yang pemulihan, ajaib. Tuhan. Nama di Yes, atas Tuhan. segala Dalam nama. nama Yesus. Terima Dalam kasih nama Tuhan. Yesus. Kau Allah yang Yes, Bapa, kami berkuasa. bersyukur There di is hari nothing ini, Bapa. like you, Kami bisa Lord. memuji-Mu, There is Tuhan. nothing Terima like kasih, you, Bapa. God. Kau ajaib, Kemenangan Tuhan. di Kau tangan ajaib, kami, Bapa. karena Yes, Kau Tuhan. menyertai Yes, Tuhan. Yesus. Kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur, Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yes. atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Setiap musim hidup kami, Kau selalu menyertai kami Tuhan. Tidak pernah Kau tinggalkan kami. Memasuki di akhir Oktober ini Tuhan, di penghujung Oktober, sesusah apapun kami, pergumulan kami, dalam senyatanya, dalam setiap musim hidup kami, Kau adalah Allah yang setia. Kau adalah Allah yang selalu menyertai Tuhan. Dan kemenangan akan kami raih bersama dengan Tuhan. Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kami bisa ada, diberkati dengan sehat, dengan keluarga yang ada. Itu semua karena Engkau. Terus kita naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terus kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Tiada nama lain Yes. selain nama-Mu. Bahkan iblis tunduk kepada nama-Mu. Maka karena itu Tuhan, yang menaikkan pujian yang luar biasa pada Engkau. Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tata. Haleluya, haleluya. 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 Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya.
duduk di tata. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tata. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Pembacaan firman kedua diambil dari Amsal 8 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Wejangan hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri, di samping pintu-pintu gerbang di depan kota. Pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring, "Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia, kutunjukkan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarkanlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam, dan akan membukakan bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidah mengatakan kebenaran, dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, dan tidak ada yang berbelat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku, lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang, tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan, dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari. Aku akan mendapatkan aku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih baik daripada perak pilihan. Aku berjalan-jalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh dengan perbendaharaan mereka. Demikian firman Tuhan.
Mari sebelum kita bersatu dalam pembenaran firman Tuhan, bersama-sama menaikkan penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita bersatu memuji memuliakan nama-Nya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh mulia. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan namanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
Tuhan. Semua kemuliaan dan pengagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Semua keluar dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah, Kau Yesus. Kau yang layak disembah, haleluya, Yesus. Selalu
menyembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, si jahat itu. Dan biarlah kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan sharing firman Tuhan. Saya akan ambil dari kitab Nabi Yefanya, pasal yang kedua. Saya tunggu semua untuk membuka kitab masing-masing. Yefanya pasal yang kedua. Yefanya pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat ketiga. Yefanya pasal 2, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yefanya ini adalah kitab Nabi yang letaknya kalau di Alkitab Perjanjian Lama sudah bagian-bagian akhir ya. Sebelum Zakaria, sebelum Maleaki. Yefanya pasal 2 ayat 1 sampai 3 demikian firman Tuhan. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Haleluya. Ada penekanan di ayat yang ketiga tadi, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Ya, carilah Tuhan. Topik carilah Tuhan ini sudah sering kita dengar dalam renungan, dalam khotbah-khotbah. Mungkin di top ini juga sering ditekankan karena ibadah doa adalah ibadah yang menekankan kita supaya bisa menjadi pribadi yang mencari Tuhan. Nah, mencari Tuhan di sini ya ada banyak kesalahan kalau menurut saya di benak banyak orang Kristen sehingga akhirnya terekspresi secara salah juga ya. Banyak orang yang kalau ditanya, sudah belum jadi orang yang menjadi pencari Tuhan? Oh udahlah Pak, saya sudah rajin ke gereja, saya sudah aktif pelayanan, saya sudah sering melayani, saya sudah sering menginjil, saya sudah sering mission trip, saya sudah sering mendoakan orang, saya sudah sering berkhotbah di sana dan di sini. Banyak orang salah dalam menafsirkan bagaimana mencari Tuhan itu ya. Nah, dalam konteks Alkitab mencari Tuhan itu bukan melayani seperti itu, tapi membangun relationship, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan secara lebih intim ya. Jadi kalau kita membaca banyak kisah di Alkitab kita tentang mencari Tuhan ya, maka mencari Tuhan di sini berhubungan dengan membangun keintiman dengan Tuhan, membangun relationship ya, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan konteks banyak orang Kristen yang memahami mencari Tuhan itu dengan pelayanan. Bahkan bagi saya, orang yang sudah pelayanan ke sana ke sini itu belum tentu menjadi seorang pencari Tuhan.
Mestinya orang yang mencari Tuhan itu adalah orang yang melayani. Ya, tapi belum tentu orang yang sudah pelayanan menurut kacamata orang itu adalah orang yang sudah mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu lebih pada hubungan pribadi. Ya. Nah, dalam konteks inilah kita ibadah setiap Sabtu pagi, ya, berdoa, membangun keintiman. Ya. Makanya saya selalu menekankan dalam ibadah top pada semua leaders di top ini, ya, khotbahnya nggak usah terlalu lama, ya, juga sharing-sharingnya jangan terlalu lama, karena dalam ibadah doa, ya, doa itu termasuk bagaimana kita masing-masing bisa mencari Tuhan. Maka dibangunlah aura, dibangunlah bentuk ibadah doa ini yang benar-benar setiap pribadi nanti setelah ikut top itu punya kehausan dalam mencari Tuhan. Ya, jadi membangun hubungan dengan Tuhan. Sadar bahwa kita ini butuh Tuhan. Orang yang menjadi pencari Tuhan itu sadar bahwa dirinya itu butuh Tuhan. Bukan dibalik, bukan Tuhan butuh kita, tapi kita butuh Tuhan. Jadi, hal-hal mengenai mencari Tuhan. Bentuk mencari Tuhan itu kan tadi saya bilang, membaca Alkitab, terus berdoa, ya, terus misalnya berkontemplasi. Hal-hal seperti ini tuh menurut saya nggak perlu disaksikan, nggak perlu dibagikan gitu. Oh, saya setiap hari itu berdoa 3 kali sehari, saya setiap hari itu membaca Alkitab 5 pasal sehari, saya itu setiap hari membangun hubungan dengan Tuhan tiap pagi, tiap siang, tiap sore. Hal seperti ini tuh nggak perlu dibagikan menurut saya, ya. Sebab namanya hubungan intim itu kan nggak perlu kita bagikan. Bapak Ibu ketika dulu jatuh cinta dengan orang kan tidak kita bagikan kesaksian kita bagaimana kita membangun keintiman dengan pacar kepada orang lain. Ya, saya punya pacar, misalnya dulu si Silvi, terus saya punya teman nongkrong, ya, di tempat tongkrongan saya kan nggak bilang sama mereka, wih, gue kemarin sama Silvi nonton bioskop, terus pegangan tangan, kan suap-suapan, kan hal itu kan bukan sesuatu yang lazim untuk disaksikan. Ya. Jadi, inilah kesalahan banyak, ya, karena orang Kristen tuh berpikir mencari Tuhan itu adalah melayani. Jadi makanya ketika dia melayani, ya memahami mencari Tuhan tuh ya bersaksi bahwa saya sudah berdoa. Itu kata orang Muslim tuh riya. Ya. Riya itu apa ya? Ya menyombongkan diri. Ya. Makanya saya hampir-hampir tidak pernah itu ya dalam mimbar itu menceritakan bagaimana saya membangun keintiman dengan, paling saya cuma cerita, saya itu lebih senang membaca untuk bisa mengerti Tuhan dan juga kontemplasi, tapi tidak secara detail saya ceritakan dan tidak terus-menerus saya ceritakan. Ya, saya lebih sering membagikan firman Tuhan. Ya, apa yang di Alkitab saya baca itu yang saya bagikan, atau juga menceritakan bagaimana kuasa Tuhan nyata atas diri saya dan orang-orang yang saya lihat. Ya, tapi bukan bicara soal bagaimana saya membangun keintiman dengan Tuhan. Karena membangun keintiman setiap kita itu berbeda satu lepas pribadi, ya. Jadi itu menurut saya. Jadi ya menurut Jevanya, ya, agar kita bisa diselamatkan oleh hari Tuhan yang benar-benar mengerikan. Hari Tuhan itu bukan saja bicara mengenai kiamat, bukan bicara mengenai akhir zaman. Setiap kita itu punya hari Tuhan, ya. Tuhan juga punya hari-hari tertentu yang Dia izinkan untuk menyaring, ya, manusia-manusia di bumi ini supaya manusia bisa kembali ingat pada Dia. Dan tentu kalau bicara hari Tuhan di Alkitab konteks Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu bicara mengenai penghukuman Tuhan. Ya. Nah, supaya kita bisa selamat atas hari penghukuman Tuhan itu, apa yang harus kita lakukan? Kata Jevanya, mencari Tuhan. Nah, salah satu ekspresinya, ya, itu dijelaskan dalam Yesaya pasal 3 tadi. Pasal 2 ayat 3 tadi. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Jadi mencari Tuhan itu kita ekspresikan dalam keseharian kita dengan cara hidup dalam hukum-Nya Dia, ya. Melakukan semua hukum-Nya, ya. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau ini, ya, ekspresi seperti ini itu juga mestinya menurut saya, ya, tidak perlu kita saksikan, ya, tidak perlu kita ceritakan kepada orang, ya. Tapi biarlah ketika kita mencari Tuhan, melakukan firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, itu kelihatan sendiri sama orang. Oh iya loh, Pak C kalau diajak nongkrong-nongkrong gitu aja, cuman having fun gitu aja, dia agak males.
Tapi kalau Pase diajak misalnya kumpul-kumpul untuk rencanain pekerjaan Tuhan, oh dia paling semangat. Nah, kayak gitu-gitu tuh bukan saya ngomong, ya, tapi orang lain melihat saya. Kenapa orang lain itu bisa mengukur bahwa memang, oh Pase ini orang yang benar-benar mau melakukan hukum Tuhan. Ya, dia kalau bicara soal kebenaran, nggak perlu dia ceritakan, orang lain bisa melihat. Kita jadi surat Kristus. Orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup dalam melakukan hukumnya Tuhan, itu akan kelihatan, nggak perlu disaksikan. Nggak perlu diceritakan. Nggak perlu kita keluar dari mulut kita, saya sudah berdoa, saya sudah membaca Alkitab, saya sudah berusaha untuk menghindari bla 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 demi hidup benar di hadapan Tuhan. Itu bagi saya, biarlah orang lain yang mengukur, orang lain yang menilai. Ya. Jadi kata Zefanya, mencari Tuhan yang pertama terekspresi dalam keseharian kita dengan melakukan semua hukumnya. Nah, saya mengajak semua kita di sini. Bagi saya, saudara yang ikut Tower of Prayer, menyediakan waktu pagi, berarti kalau jam 6 mulai, setengah 6 sudah siap-siap, begitu ya. Itu orang-orang yang punya kehausan. Ada potensi bisa membangun hubungan pribadi yang lebih intim dengan Tuhan, dibandingkan yang lainnya. Ya. Nah, itu juga harus diimbangi. Ya. Bagi saya, cara mengimbanginya seperti Zefanya tadi, mulailah melakukan hukumnya Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak kompromi terhadap apapun. Belajarlah hidup ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan ukurannya, landasannya, dasarnya cuma satu, yakni Alkitab. Bukan yang lainnya. Yang kedua, kata Zefanya tadi di ayat yang ketiga, pasal yang kedua. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, yang kedua, dan yang mencari keadilan. Keadilan di sini dalam bahasa Ibraninya sedek. Ya, sedek ini bisa keadilan, tapi juga bisa kebenaran. Righteousness dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kita itu, kata Zefanya, yang mencari Tuhan itu harus hidup, tinggal benar-benar di dalam Dia, di dalam Tuhan. Sebab kebenaran sejati hanya pada Tuhan. Kita bergantung penuh pada Tuhan, kita menempel penuh kepada Tuhan, kita berserah penuh kepada Tuhan, kita gandol Tuhan dalam bahasa Ibrani itu ya. Gandol itu bergantung penuh. Ya. Nah, dalam keseharian kita, Bapak Ibu sendiri yang paling tahu. Ya. Apakah kita yang mengaku diri sebagai God's catcher, pencari-pencari Tuhan ini adalah orang-orang yang sudah bergantung penuh sama Tuhan. Bergantung penuh sama Tuhan artinya ya menggantungkan semua kehidupan kita ya sehari-hari. Bukan saja dalam konteks pelayanan, tapi dalam keseharian kita. Ya, dalam pekerjaan kita, dalam hidup rumah tangga kita, dalam bersikap, dalam merespon segala sesuatu, baik yang negatif maupun positif. Sudahkah kita benar-benar hidup bergantung pada Tuhan? Tadi kan Daud luar biasa yang dibaca oleh Abigail tadi ya. Bagaimana dia merasa dihimpit sama orang-orang sekitarnya, dan dia menggantungkan dengan cara apa? Membasahi ranjangnya setiap malam. Menggantungkan nasibnya kepada Tuhan. Sambil beriman, aku percaya nanti Tuhan yang akan pulihkan. Kalimat-kalimatnya kan seperti itu kurang lebih. Ya. Dia hidup bergantung pada Tuhan. Saudara, kita dizolimi, kita dibully, kita disakiti hati. Itu sudah makanan kita sebagai orang percaya. Ya, saya selalu berkata kalau ada orang mau jadi Kristen itu merasa nanti beriman, nanti percaya, nanti hidupnya akan semakin baik, tanda kutip baik menurut ukuran dunia. Ini salah kaprah. Orang kata Yesus, kalau kau ikut aku, maka kau akan sangkal diri, pikul salib. Itu sesuatu yang gak enak semuanya. Kita akan diomongin, kita akan difitnah, ya. Ini saya sedikit keluar dari konteks saya. Ya, saya kemarin bikin status di Instagram, saya upload di Facebook. Toleransi, ya. Toleransi jika meminta orang lain dulu bertoleransi dengan kita itu bukan toleransi. Kenapa saya ngomong gini? Saya ngomong melihat bagaimana respon saudara Muslim kita ketika misalnya Macron, Perdana Menteri Prancis itu ya melakukan hal yang dianggap melukai hati mereka. Saya baca responnya MUI, saya baca responnya Menteri Agama ya yang mengatakan bahwa ya kita toleransi, tapi kalau misalnya orang itu melukai hati kita, ya kita harus protes ya. Kita harus tidak beli lagi produk-produk Prancis. Itu bukan toleransi kalau bagi saya ya.
Toleransi seperti itu bukan toleransi. Itu adalah imbal balik ya, adat yang baik aja. Kalau orang baik sama kita maka harus baik dengan orang lain. Toleransi itu berarti benar-benar menghormati apapun yang dilakukan oleh orang lain, meskipun sikap orang lain itu melukai hati kita. Ya, saya mengajak semua kita di sini untuk bertoleransi dengan makna yang benar. Gereja kita nanti ditutup, gereja kita disakiti, ada pendeta kita dibunuh, ada orang Kristen dianiaya. Ya kita belajar mengampuni, tidak merespon balik dengan melukai hati orang lain. Tidak seperti itu. Ya, jadi tinggal dalam kebenarannya itu benar-benar hidup bergantung. Daud itu orang yang keren bagi saya. Makanya saya minta sama leader stop ini, coba baca Alkitab tuh nggak usah kemana-mana gitu ya. Hanya Mazmur, hanya Amsal, hanya Pengkhotbah. Karena sebenarnya kalau kita hidupi itu ya, Bapak Ibu akan ketemu mutiara-mutiara sehingga kita bisa menjadi berlian ya di dalam kehidupan ini. Sikap yang dicontohkan pemazmur bukan Daud saja ya, bagaimana mereka berserah pada Tuhan. Kisah kesaksian bagaimana pengamsal dan juga pengkhotbah menceritakan apa yang salah yang dia pernah lakukan dan saran-saran dia kepada anak cucunya. Nah, itu kan buat kita semuanya ya, bekal. Saya selalu berkata, umur kita mungkin boleh muda, tapi punyailah pengalaman yang banyak. Dari mana pengalaman itu? Dari orang lain, dari kesaksian orang lain. Banyaklah mendengar. Ya. Saya baru jadi gembala 6 tahun. Tapi ketika Tuhan tentukan saya jadi gembala, saya nggak gagap, saya nggak gugup, saya nggak takut. Kenapa? Sepanjang belasan tahun saya jadi pengkhotbah, saya belajar dari banyak gembala-gembala. Saya kalau ke daerah itu bukan cuma khotbah, tapi saya ngajak ngobrol tuh gembala, saya ajak ngopi tuh gembala, saya ajak makan tuh gembala. Saya duduk, kalau ada gembala yang lebih tua, saya duduk di bawah kakinya, dengerin cerita dia, bagaimana dia mengembalakan. Sehingga ketika saya jadi gembala, saya punya pengalaman. Dari mana? Dari cerita orang lain itu. Ya. Jadi yang kedua adalah tinggal dalam keadilan. Yang terakhir, kata ayat 3, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Ya, anafah dalam bahasa Ibrani. Kerendahan hati itu apa? Menyadari sungguh bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Mencari kerendahan hati itu maksudnya apa? Menyadari bahwa kita ini tidak berdaya tanpa Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan ke depan tuh bukan pikirannya saya mampu, saya mau, saya bisa. Tapi saya bisa bersama dengan Tuhan. Saya pasti mampu menyelesaikan ini dengan pertolongan Tuhan. Saya akan kerjakan tugas apapun yang diberikan saya karena saya tahu Tuhan pasti menyertai saya. Orang yang rendah hati itu seperti itu, bukannya nunduk-nunduk kalau ketemu orang, bukannya senyum-senyum kalau ketemu orang, bukan. Kerendahan hati yang dimasukkan dalam arti anafah di sini adalah menyadari bahwa kita ini siapa di hadapan Tuhan. Nah, terekspresi dalam doa ya. Ya, coba nanti semua cek di sini tim yang sering berdoa. Orang yang berdoa dengan kerendahan hati itu orang yang berdoanya nggak kelihatan maksa Tuhan. Aku berdoa Tuhan pasti tolong saya, nggak begitu. Ya, orang yang berdoa dengan kerendahan hati itu sadar siapa dia ketika sedang bicara sama Tuhan. Ya, meskipun kalimatnya mengimani, tapi dia sadar seperti tadi Mazmurnya Daud itu. Meskipun di ujungnya dia berkata, aku percaya musuh-musuhku akan nanti dikalahkan. Tapi di depannya, ayat di depannya kita selalu belajar, kita membaca bahwa Daud benar-benar mengekspresikan percayanya kepada Tuhan tadi seperti apa. Yuk, kita hidup mencari Tuhan hari ini. Ya. Percuma bagi saya kita ikut top tiap hari, ya. Percuma kita ikut ibadah doa di gereja lain sekalipun, ya. Tapi kalau kita bukan menjadi pencari-pencari Tuhan, hanya ikut cuma pengen tahu, ngapain sih top ini? Rame-rame lah. Daripada gue nanti banyak dosa, buka sosmed tiap Sabtu pagi, mendingan ikut doa. Bukan begitu, tapi belajar untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan terekspresi yang pertama tadi, melakukan hukumnya. Yang kedua, tinggal dalam kebenaran sedek atau keadilannya. Dan yang ketiga, hidup dengan kerendahan hati yang sungguh di hadapan Tuhan. Sadar siapa siapa kita, dan siapa Tuhan. Dan sepanjang hidup itu harus kita perhatikan, kita kerjakan, dan tidak perlu kita saksikan bagaimana kita mengusahakan hal itu. Biarlah orang lain yang melihat buah yang Bapak Ibu nanti akan hasilkan ketika kita sudah menjadi pencari Tuhan yang sejati. Saya yakin berkatnya akan sampai kepada saudara, dan saudara akan jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.
Sebelum kita naikkan doa-doa syafaat kita, mari kita angkat pujian. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing Hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Jesus is risen from the dead. Jesus is risen from the dead. Jesus is risen. Jesus is risen. Jesus is risen from the dead. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. 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 Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu Bapa. Penuhi aku dengan roh-Mu. Rindu lawatan-Mu Tuhan. Rindu lawatan. Yes Tuhan. Tuhan aku rindu Bapa. Tuhan Aku rindu. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu. penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu Yes Tuhan, kami rindu lawatan. lawatan Tuhan. Nyatakan, Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap Tuhan. Tuhan aku siap, penuhi kami dengan roh-Mu Bapa. Penuhi kami dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan. Yes, Tuhan kami rindu lawatan Kau Bapa. Nyatakan, rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini,
rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sekali lagi kita katakan, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Mari sembah Tuhan. Percaya Tuhan, di saat Kau hadir, ada kelepasan, ada kemenangan. Kami percaya Tuhan, Kau mengurapi kami semua. Sembah Dia, sembah Tuhan, Kau berikan jawaban bagi yang sakit. Kau berikan kesembuhan bagi yang mengalami duka. Kau mengalir kesukaan karena kami yakin Kau hadir di sini. Di setiap Kau hadir, Sembah Dia Tuhan, sembah Dia Bapa, sembah Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Bapa, kami sembah Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak kami sembah Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Bapa. Kau yang layak dipuji Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Yesus, Allah perkasa, yes Tuhan, Raja di atas segala raja, yes Tuhan Tuhan, di atas Kau segala yang layak Tuhan, Kau yang layak Bapa, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Bapa. Yes Tuhan, Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari kita sama-sama nyatakan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus.
Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini. Kami masih bisa berkumpul, berkoinonia bersama untuk memuliakan nama-Mu, biarpun kami tidak hadir bersama-sama di dalam satu ruangan, tetapi kami hadir Tuhan Yesus di dalam ibadah top prayer melalui media Zoom ini online Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan, kami kerjakan pada pagi hari ini, berkenan di hadapan-Mu, sehingga nama-Mu terus kami permuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau satukan hati kami Tuhan, berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh apa yang terjadi pada saat ini Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan, negara kami Indonesia, seluruh dunia, dimanapun saat ini Tuhan Yesus. Kami yang masih belum bisa berlalu dari virus pandemi corona ini Tuhan Yesus. Lindungi kami Tuhan, setiap keluarga kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang kami hadapi pada saat-saat ini, pada masa sekarang ini, tak perlu kami takut, tak perlu kami gentar, karena kami punya perisai yang begitu kuat, perisai Tuhan Yesus yang menguatkan kami, itu Tuhan Yesus Kristus yang terlebih besar daripada segala apapun masalah yang ada di depan kami pada saat ini Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan belajar menggantungkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu, sehingga kemanapun kami melangkah, apapun yang akan terjadi dalam hidup kami nanti di depannya, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu gentar karena Tuhan ada bersama kami. Kami akan berjalan bersama-Mu Tuhan Yesus, melangkah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu yang begitu luar biasa untuk setiap kami Tuhan Yesus. Tidak dapat kami lukiskan dengan kata-kata, tetapi kami mau Tuhan Yesus terus mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala perlindungan-Mu dan pertolongan-Mu yang selalu tepat waktu Tuhan Yesus. Hanya Kau yang terbaik, hanya Kau yang tahu yang terbaik untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan setiap negara-negara yang ada di seluruh dunia ini Tuhan Yesus. Kuatkan mereka Tuhan Yesus untuk bersama-sama bisa melewati masa pandemi dengan baik, menggantungkan hidup mereka seperti kami menggantungkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkaulah yang bisa menguatkan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya penopang, tiang, sandaran di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Jagalah kami selalu Tuhan Yesus. Pagarilah kami selalu dengan segala Tuhan Yesus kebaikan-Mu. Terima kasih kami kuat syukur selalu Tuhan Yesus. Diberkatilah Tuhan Yesus setiap keluarga kami yang hadir pada hari ini dalam ruangan Zoom ini Tuhan Yesus. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang mampukan jadi berhasil. Kami percaya, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Lindungilah kami selalu. Juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh gereja-Mu dimanapun tersebar di seluruh dunia. Berikanlah pengawalan-Mu Tuhan Yesus, malaikat-Mu selalu menyertai Tuhan Yesus. Setiap jemaat-Mu dimanapun Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan bersama-sama Tuhan. Berikan kami semua kekuatan, kami percaya apapun yang terjadi di depannya Tuhan Yesus, Tuhan ada bersama kami. Kami tidak akan takut lagi melangkah karena Tuhan selalu berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang tidak habis-habisnya di dalam kehidupan setiap kami, sehingga ucapan syukur ini Tuhan Yesus selalu kami panjatkan setiap saat Tuhan Yesus. Tidak dapat kami lukiskan dengan kata-kata, karena kebaikan-Mu tidak terlukiskan dengan setiap kata-kata manusia, tetapi hanya pujian Tuhan Yesus, doa ucapan syukur yang kami teruskan naikkan untuk memuliakan nama-Mu, untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah semuanya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, dalam rangkaian doa kami ini Tuhan di pagi hari ini Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan berdoa untuk bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia kami Tuhan Yesus. Tuhan tahu kondisi saat ini Tuhan. Waktu beberapa lalu ada demo yang anarkis yang berusaha merusak persatuan bangsa ini Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah orang-orang yang berusaha merusak kesatuan bangsa Indonesia ini agar mereka bertobat. Biar kasih Tuhan turun atas mereka. Dan Tuhan pakai para aparat agar dapat menyelesaikan permasalahan ini ya Tuhan. Agar biarlah negara ini aman Tuhan dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna ya.
Jauhkan juga kami semua dari segala mara bahaya dan celaka maut Tuhan Yesus, karena Tuhan yang pagari dan lindungi kami senantiasa. Kami juga rindu berdoa untuk pemerintahan kami ya Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, beserta dengan Wakil Presiden Bapak Maruf Amin. Tuhan, biarlah kiranya hikmat bijaksana yang turun atas mereka, agar mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik, dengan bijaksana, dan keputusan apapun yang mereka buat semuanya berasal dari Engkau, Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan turun atas mereka ya Bapak. Biarlah roh takut akan Tuhan senantiasa turun atas mereka, sehingga mereka boleh memimpin negara ini dengan baik, dan seluruh rakyat Indonesia pun juga tunduk Tuhan akan setiap aturan-aturan negara di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga pemerintahan dari yang paling tinggi MPR, DPR, Kabinet, Menteri Tuhan, sampai yang terendah di RT RW sekalipun Tuhan. Tuhan Yesus berkati, biarlah Tuhan jauhkan dari segala macam roh pemecah maut apapun itu Tuhan. Biarlah mereka juga Tuhan berkati, roh takut akan Tuhan senantiasa memimpin dan menyertai mereka agar mereka dapat memimpin dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga bergumul Tuhan, kami bersatu hati Tuhan untuk Tuhan tahu apa yang terjadi, pandemi ini Tuhan, virus COVID yang masih melanda bangsa kami tercinta ini Tuhan. Tuhan, secara manusia kami lelah Tuhan, kami khawatir, kami takut Tuhan. Tapi biarlah Tuhan berikan kekuatan kepada kami. Tuhan yang berikan kuasa Tuhan yang turun Tuhan atas setiap umat-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya mujizat Tuhan terjadi. Di tengah banyaknya korban juga yang meninggal, dan banyak juga yang sakit, tapi kami bersyukur juga banyak juga jiwa juga yang terselamatkan dan disembuhkan. Kami mengucap syukur. Tuhan berkati para tim kesehatan, dokter dan suster, mereka yang berjuang 24 jam untuk merawat para pasien COVID ini Tuhan. Berikan kekuatan ekstra Tuhan, berikan kemampuan-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan pagari dan lindungi dengan kuasa-Mu ya Bapak. Sehingga mereka dijauhkan Tuhan, dan mereka boleh memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pasiennya Tuhan, dan biarlah hari demi hari korban yang terkena COVID ini bukannya menaik tapi turun Tuhan, semakin rendah dan bahkan sampai hilang nantinya Tuhan. Berkati Tuhan rencana akan adanya vaksinasi untuk COVID ini di tahun 2021 ini Tuhan. Kami percaya ini ada rancangan Tuhan yang terbaik. Tuhan berikan hal ini, dan pasti Tuhan di satu saat nanti Tuhan akan halaukan ini semua Bapak. Untuk kami bersatu hati, kami berdoa biarlah vaksinasi ini Tuhan dapat tersedia, tercukupkan untuk semuanya Tuhan. Untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan, sehingga semuanya dapat disembuhkan dan terjauhkan dari virus ini Tuhan, dan pandemi ini pun akan segera berakhir ya Tuhan Yesus. Berkati semua kesehatan kami Tuhan, berkati ya Bapak. Biarlah Tuhan berikan kekuatan ekstra kepada kami semua, sehingga dalam kami beraktivitas pun Tuhan, pagari dan lindungi ya Bapak. Segala sakit penyakit virus kami kini percaya, Tuhan jauhkan dengan kuasa tubuh dan darah Yesus berkuasa atas kami, sehingga apapun itu tidak dapat masuk ke dalam tubuh kami ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga rindu untuk berdoa untuk perekonomian negara kami yang saat ini Tuhan dalam kondisi terpuruk dan menurun Tuhan. Tuhan berbelas kasihanlah pada bangsa kami. Tuhan tolong pulihkan. Kasihanilah kami Tuhan, agar semua ini dapat, semua bagian yang dapat menyelesaikan ini Tuhan dapat bersinergi dengan baik. Sehingga perekonomian kami ini dapat segera pulih kembali, normal kembali Tuhan, dan kehidupan dapat berjalan normal kembali ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja di seluruh Indonesia ini Tuhan. Biar gereja-gereja-Mu ini Tuhan mereka bersatu, kami bersatu hati. Pakai anak-anak Tuhan untuk dapat memberkati negara kami ini Tuhan. Biarlah kuasa mujizat Tuhan turun atas negara ini melalui gereja-gereja yang Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Mereka yang Kau panggil Tuhan di seluruh. Mereka yang terpanggil untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Tuhan berkati, Tuhan tahu pergumulan mereka masing-masing. Tuhan tahu kekurangan mereka masing-masing. Kami akan percaya biarlah dengan kesetiaannya Tuhan mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan yang tahu kebutuhan mereka. Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Agar semuanya dapat tercukupkan, dan apa yang mereka butuhkan Tuhan dapatkan melalui kuasa-Mu saja ya Tuhan.
Berdoa untuk para penginjilan ini Tuhan di seluruh Indonesia Tuhan. Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu saja yang bekerja. Agar kabar sukacitamu Tuhan tetap tersampaikan dengan baik ke seluruh Indonesia ini. Pakai hamba-hamba Tuhan yang sudah Kau utus untuk memberitakan firman. Dan kami percaya biarlah banyak orang semakin percaya dan diselamatkan karena bertobat sungguh untuk setia mengikut Engkau Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan melalui penginjilan-penginjilan. Setiap kata juga yang keluar dari mulut lidah kami, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, biarlah itu boleh memberkati dan boleh menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum percaya Engkau ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga untuk keluarga-keluarga semua di Indonesia Tuhan, berikan kesatuan keluarga semuanya Tuhan Yesus. Tuhan, setiap langkah kehidupan mereka Tuhan berkati, biarlah cukupkan juga segala pergumulan mereka, apa yang mereka butuhkan. Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang tahu. Satu persatu Tuhan jamah keluarga-keluarga semua Tuhan. Biarlah keluarga semua yang ada di Indonesia ini Tuhan menjadi keluarga yang diberkati dan juga tentunya memberkati banyak orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap doa dan pergumulan kami Tuhan, Tuhan yang tahu, Tuhan dengar, dan Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan kami dan khususnya bangsa Indonesia kami. Kami cinta bangsa ini Tuhan dan kami rindu Tuhan bangsa ini tetap pulih dan lebih baik lagi dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan yang percaya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Bapa. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau kami mencoba menghitung kebaikan Tuhan, seperti pasir di laut Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas hari yang lalu, kami bisa bersama dengan Engkau. Kalau bukan karena kasih setia-Mu Tuhan, kami tidak ada sampai saat ini. Kalau bukan karena kasih-Mu Tuhan, kami tidak bisa melewati hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sampai bulan Oktober ini Kau tetap pelihara kami, tinggal 2 bulan lagi Tuhan, kami dapat menyelesaikan 2020 dengan baik bersama dengan Kau. Penyertaan-Mu selalu dan tidak ada habis-habisnya. Tuhan, kami mau berdoa buat gereja yang kami kasihi, JKI The Way. Tuhan, kami menumpang doa buat visi dan misi program dari JKI The Way Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus itulah biar menjadi kehendak-Mu. Kami mau berdoa juga Tuhan buat gembala kami, Bapak rohani kami, Pastor Suseno dan Ibu Pastor Silvi, beserta kedua anaknya Sehan dan Philo Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan berikan tangan yang kokoh, kaki yang kuat untuk dapat membawa umat-Mu, jemaat-Mu, Tuhan JKI The Way, Tuhan Yesus Kristus, bagi kemuliaan-Mu ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang disampaikan, apa yang diberikan Tuhan Yesus Kristus dapat menularkan kepada kami, dapat itu menjadi equip bagi kami ya Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Om Mayen Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupannya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa juga buat tim pastor, berkati Pastor Riko dan Ibu Imel. Tuhan berkati juga Pastor Wijaya dan Ibu Amel. Tuhan berkati Pastor Bimo. Tuhan Yesus Kristus berkati dalam pelayanannya, setiap penyampaian firman-Nya Tuhan Yesus Kristus. Dapat juga Tuhan memilih kata-kata yang tepat Tuhan Yesus Kristus sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami mau berdoa juga buat tim digital ministry Cyber Church ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga Tuhan memberikan kreativitas, ide-ide Tuhan Yesus Kristus dalam menyampaikan konten-konten, menyampaikan video-video yang akan disampaikan di dalam YouTube ya Tuhan. Berkati juga Tuhan tim doa, tim pelayanan gereja Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak jemu-jemunya untuk berdoa kepadamu, meminta dan memohon kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat kami topang doa untuk kesehatan,
untuk keuangan dan keluarga, pekerjaan, usaha, dan sekolah studinya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bisa, anak-anak kami belajar dan sekolah dari rumah, dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus pandemi ini selesai dan kami akan kembali hidup di dalam new normal ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat ibadah umum minggu Tuhan Yesus Kristus, berkati juga Tuhan Yesus Kristus, setiap yang mengambil ibadah tim musik Tuhan Yesus Kristus, tidak ada gangguan dalam siaran, dalam jaringannya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah umum kami minggu nanti Tuhan. Kami berdoa juga buat ibadah sekolah minggu Genji, berkati guru-guru sekolah minggu, ontinya Tuhan Yesus Kristus dalam melayani Tuhan, terlebih juga anak-anak kami yang kami kasihi, kiranya dalam Genji ini Tuhan mendapatkan firman Tuhan, fondasi untuk mereka dapat bertumbuh berkembang di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati komsel kami juga Tuhan nanti sore, biarkan kami bisa merasakan bonding dan merasakan kebersamaan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami bisa hidup bersama dan saling menguatkan bersama di jemaat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Tuhan dalam ibadah Tower Prayer ini Tuhan, menara doa. Tuhan berkati jemaat, Tuhan berkati pengurusnya Tuhan, biarkan ide-ide maupun hikmat yang dari Tuhan untuk dalam acara Tower of Prayer ini Tuhan Yesus Kristus membawa jemaat-Mu memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat finansial gereja JKI The Way, Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang memberikan, kiranya Tuhan juga tetap memelihara sampai kesudahan akhir zaman. Inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, kami doa buat Oma Leni juga di Surabaya Tuhan, agar campur tangan Tuhan atasnya segera nyata sehingga semua keluarga besar bisa mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Kami serahkan hidup, tubuh, jiwa, dan rohnya. Kami percaya Tuhan yang beri yang terbaik buat Oma Leni di Surabaya. Juga doa Tuhan buat ibadah besok yang secara online akan kami mulai per November besok, ibadah 3 kali ibadah raya, yakni jam 7 pagi, juga jam 11 secara live streaming, dan juga ada ibadah miracle worship di jam 6 sore. Biarlah mulai minggu besok di November pertama, setiap ibadah online kami, yakni hari Minggu ada 3 sesi ibadah, semuanya bisa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan terutama jadi berkat bagi banyak orang sehingga nama Tuhan nanti yang dipermuliakan. Berkati semua kami Tuhan yang melayani agar ada sukacita, hati gembira, dan juga berkat yang kami butuhkan dalam keseharian. Kami percaya Tuhan sudah cukupkan tepat pada waktunya. Doa juga Tuhan Yesus buat ibadah komsel yang nanti malam agak berbeda, yakni dipakai untuk fellowship with pastor dengan hamba sebagai gembala. Jadi doa agar nanti sore semua jemaat tertanam baik yang di offline maupun online maupun simpatisan bisa ikut bersama dalam fellowship ini. Kami belum mengatur, kami bicara bagaimana persekutuan kami, fellowship kami ini bisa semakin lama semakin baik, terbangun komunitas yang sehat, komunitas yang alkitabiah, komunitas yang menyenangkan Tuhan, dan dampak pelayanan kami secara digital terutama akan seperti bola salju, sehingga semakin banyak orang yang bisa kami menangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, doa agar semua yang mengikuti ibadah ini, Tower of Prayer ini, di weekend ini diberkati Tuhan. Nah, sepanjang Sabtu ini dalam kasih Tuhan bersama keluarga diberkati Tuhan. Hari besok Minggu kami bisa beribadah bersama keluarga, sekaligus juga menikmati hari libur kami dengan sukacita yang daripada Tuhan. Makasih Tuhan, kami juga doa agar
dalam masa-masa ini kami senantiasa diberikan hikmat daripada Tuhan, sehingga kami tidak salah dalam mengambil keputusan, kami bijaksana dalam mengambil keputusan, dan memasuki bulan-bulan terakhir, terutama mendekati masa perayaan Natal, kami doa Tuhan, perayaan Natal 2020, bukan Natal yang penuh perkabungan karena situasi COVID pandemi, Corona ini, tapi Natal yang penuh sukacita juga. Kami bisa merayakan Natal dengan perspektif yang lain, kami bisa merayakan Natal dengan cara yang lain, doa Tuhan, komunitas kami ingin merayakan perayaan Natal secara digital, secara online, berkati hamba terutama yang sedang mengatur skenarionya, sekaligus juga mengatur alurnya, berkati juga semua komunitas, tim leader semuanya mau ambil bagian dengan sukacita, dengan sukarela, sehingga benar-benar nanti perayaan Natal kami bisa terjalin di digital dengan baik, dan terutama kemuliaan hanya bagi Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Makasih Tuhan Yesus. Doa buat siapapun kami yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, agar dipulihkan Tuhan segera, yang punya masalah, beban berat, Tuhan tolong kami semuanya, terutama yang merasakannya, agar mengalami kelegaan, kelepasan daripada Tuhan, yang mengalami situasi ekonomi yang berat, Tuhan kami percaya, ketika kami berserah kepada Tuhan, maka makan, minum, pakai kami, Tuhan yang cukupkan tepat pada waktunya. Terutama kami yang memiliki anak-anak, Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami, Tuhan anugerahkan kami, Tuhan berkat daripadamu itu. Sehingga anak-anak yang kau percayakan kepada kami ini bisa makan, bisa minum, bisa hidup tenang di rumah, bisa sekolah dengan baik, dan terutama lewat berkat-Mu kepada kami orang tuanya ini Tuhan, kami bisa mengarahkan mereka, bisa membawa mereka untuk bisa mengejar cita-cita mereka, dan akhirnya membawa mereka juga terutama bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan tolong kami mau berusaha sungguh-sungguh mendidik, membawa anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang nantinya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua yang hadir, ada keluarga Lesmana, ada keluarga Boni, ada Phil, ada Henry, ada Pak Riko, ada Oma, ada Bu Grace, ada keluarga Prana, ada Bu Roli, ada Bu Baby, Tuhan, ada keluarga Wijaya, ada Bu Tia Esther, Tuhan, ada Bu Lina, ada Foni, ada istriku, Bu Silvi, ada Pak Bayu, ada Pak Bimo, Bu Lois, juga Pak Dimas, Bu Neta, juga Bu Erni Wati, ada Bu Esther Purba. Tuhan doa juga buat Bu Syani ada di sini, ada keluarga Alex Sheila, ada keluarga Budi Dian, Tuhan berkati semua kami yang ikut dalam ibadah Tower of Prayer ini. Hamba doa sebagai suami, kami yang di sini sebagai suami berkati Tuhan agar terus jadi imam yang kudus. Berkati tangan kami Tuhan, sehingga kemanapun kami keluar, kami dapat berkat dari luar itu berkat dari sorga, dari dirimu, sehingga ketika kami bawa pulang, semua berkat itu bisa kami bagikan, dan kemuliaan, sukacita, damai sejahtera terutama ada di rumah kami. Kami yang sebagai istri, Tuhan doa agar terus jadi tiang doa bagi keluarga, penolong bagi suami. Doa Tuhan agar para kaum istri di sini diberikan kuasa lidah dalam mulut mereka, sehingga bukan pandai semata memuji menyembah Tuhan, tapi ketika mereka membawa doa pergumulan mereka kepadamu, doa mereka didengar Tuhan, dijawab Tuhan. Dan berkati kami semua Tuhan yang masih punya orang tua, agar ketika orang tua kami masih hidup, kami dimampukan Tuhan, dianugerahkan berkat sehat oleh Tuhan, sehingga kami bisa menyenangkan, membahagiakan orang tua kami di putih rambut mereka. Tolong kami Tuhan, agar sebagai pribadi kami excellent di mata Tuhan. Sebagai suami baik, sebagai istri baik, sebagai orang tua baik, sebagai anak pun Tuhan, kami bisa jadi anak yang berbakti, sebagai pribadi Kristus dalam hidup kami sehari-hari. Kami jadi surat Kristus yang terbuka, jadi berkat bagi banyak orang, jadi tiang garam, jadi juga jadi kesaksian yang hidup, jadi terang, sehingga akhirnya dalam sepanjang hidup kami Kristuslah yang tampak. Di sepanjang sisa hidup kami, orang melihat yang kami kerjakan adalah buah-buah yang baik sepanjang hidup kami, terutama Tuhan, ini yang kami rindukan. Kau yang di surga mengamati, dan Kau bangga akan hidup kami. Sehingga nantinya ketika kami mengakhiri hidup kami di bumi, kami bisa seperti Yesus, kami bisa seperti Stefanus, memandang ke atas, melihat ke surga, melihat dirimu berdiri menyambut kami, dan akhirnya lewat hidup kami yang di detik-detik akhir itu terucap, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan hidup dan roh, jiwa, tubuh kami. Kami rindu Tuhan seperti itu. Sehingga akhirnya nanti kami sampai di Yerusalem baru, sampai di rumah-Mu yang kekal, bersama tinggal dengan-Mu.
selama-lamanya. Itulah kerinduan kami, Tuhan. Nah, kasih Tuhan Yesus, mampukan kami mulai hari ini, di awal November ini, menjadi pencari Tuhan yang luar biasa, yang mampu membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, membangun fellowship yang lebih luar biasa, lebih harmonis, lebih mesra dengan Tuhan. Sehingga kami akhirnya peka, mengetahui apa rencanamu atas dunia ini, atas kami, atas sekitar kami, dengan terang benderang. Tuhan berkati kami semuanya. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, arahkan hatimu, terimalah berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang sama kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah hidupmu mulai hari ini. Kemanapun kau melangkah, berkat Tuhan mengalir atas hidupmu. Kau akan mengembang ke kiri, ke kanan, dalam banyak hal. Dalam pekerjaanmu, kau naik pangkat, dapat jabatan tinggi, jadi pemimpin. Dalam pelayananmu semakin berdampak. Dalam kehidupan pribadi, kau akan semakin bisa menyenangkan Tuhan dan terlebih jadi berkat dimanapun kau berada. Kau akan benar-benar dalam kasih Tuhan terpelihara, sakit penyakit, setan iblis, kuasa kutuk, kuasa dosa tidak berkuasa atas hidupmu. Kemanapun keluar masuk rumahmu, kau dipagari oleh malaikat Tuhan, ditutup bungkus oleh kuat kuasa darah Tuhan. Kau punya kuasa dalam segala hal hidupmu, dalam tanganmu, apa yang kau kerjakan berhasil, lewat kakimu, kemanapun kau melangkah tanah bumi yang kau injak diberkati Tuhan, lewat mulut lidahmu, kau punya kuasa doa itu, sehingga apapun yang kau ucapkan, yang kau ikat di bumi terikat di surga, di dalam nama Yesus. Mulai hari ini, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang mesra intim dengan Roh Kudus, ketiga yang esa itu selalu menyertaimu, menyertaiku, keluargamu, keluargaku, mulai pagi hari ini, sampai nanti Maranatha. Ketika Tuhan menjemput kita di awan-awan kemuliaannya, di bawahnya kita masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Yang diberkati, percaya, katakan dengan iman. Amin. Baik, puji Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, saya mengucapkan selamat bergabung di ibadah Tower of Prayer buat Ibu Tia Esther. Kemudian juga yang pengumuman yang kedua, kami mengundang untuk mungkin ada di antara Bapak Ibu yang di sini yang saat ini hadir dan bergabung, yang mungkin belum gabung dalam grup WhatsApp Tower of Prayer, kami mengundang untuk dapat bergabung karena melalui grup ini kita dapat mendapatkan informasi yang terbaru. Mungkin ada rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang butuh dukungan doa atau pengumuman-pengumuman lain yang bisa disampaikan atau dibaca di grup WhatsApp ini. Kemudian yang ketiga, untuk kita, saya akan sampaikan, bisa disampaikan ke rekening, nomor rekening 0125 019213 Bank Sentral Asia. Bagi kita yang ingin memberikan persembahan, dapat disampaikan ke nomor rekening Bank BCA nomor 0125 019213. Demikianlah pengumuman yang saya sampaikan. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, dan jangan lupa nanti sore kita bertemu lagi di ibadah konser. Tuhan memberkati. Haleluya.